Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kelas 3, tema 1, rangkuman. Muatan PPKN bermuatan KD 31, 33, 34. Yang pertama, 31 adalah memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 34-nya memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 31 atau tema 1, subtema 1, bahwa semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Jadi hewan, tumbuhan, manusia, seluruh jagat raya ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karunia Tuhan harus disyukuri. Kita bersyukur bahwa diciptakan menjadi manusia, harus berterima kasih. Kenapa demikian? Karena tidak semua diciptakan menjadi manusia. Ada yang jadi hewan, tumbuhan, batu-batuan, tanah, air, udara, dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia, kita berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah bahwa lambang Pancasila, sila pertama adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lambang bintang bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kebangsaan Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi isinya adalah lambang sila pertama itu menyatakan kepercayaan, keyakinan, ketakwaan bahwa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi negara kita negara yang bertuhan, bukan negara yang tidak bertuhan atau komunis. Tapi negara kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamal Pancasila ke-1. Nah, jadi Pancasila ini harus diamalkan. 1. Bersyukur kepada Tuhan. Bagi yang beragama Islam, sholat 5 waktu, sholat sunnah, zakat, pergi haji, sedekah jariah. Ini bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sila pertama itu bukan hanya dibaca sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi maknanya, pengamalannya adalah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, berterima kasih. Kita punya mulut untuk bicara yang baik, punya otak untuk berpikir yang baik. Kita gunakan tenaga, pikiran, bahkan harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, itu harus disedekahkan untuk bersyukur kepada Allah, untuk sujud, untuk ruku, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bersyukur itu selalu berterima kasih, selalu bahagia, selalu senang. Kenapa? Karena merasa cukup, merasa berbahagia, dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah kepada manusia untuk ibadah, untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saling menghargai kepercayaan orang lain. Kita hidup di negara Pancasila, punya saudara kita yang non agama Muslim. Artinya mereka adalah saudara kita. Kita harus saling menghormati antar umat beragama. Dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, tidak boleh saling mengganggu. Jadi ini adalah saling menghargai. Tapi tidak boleh kita ikut ibadah di dalamnya, karena kita punya cara ibadah yang berbeda. Kita harus melaksanakan sesuai dengan agama kita masing-masing. Terhadap perintah Tuhan. Jadi setiap hari apa yang diperintahkan Tuhan menurut agama masing-masing, Islam dengan Al-Quran, dengan hadis, itu dijalankan. Itu namanya taat. Allah perintahkan sholat, zakat, haji, nolong orang, bantu orang. Terus seluruh perintah-perintah Tuhan itu, perintah Allah itu yang baik-baik, maka kita laksanakan. Itu bukti ketaatan. Ini contoh pengamalan dari sila ke-1. Berdoa sebelum dan sudah beraktivitas. Kita selalu berdoa, terus minta kepada Allah. Minimal baca basmalah
Kalau selesai, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ini berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Cara mensyukuri karena Tuhan, satu, mengucap rasa syukur kepada Tuhan berupa alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, saya punya mata, alhamdulillah, punya badan, punya kaki, punya telinga, punya hati. Itu disyukuri, sering alhamdulillah. Ya. Merawat dan menggunakan karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita punya mobil, rawat dengan baik, punya tanaman, kita rawat dengan baik, punya rumah, punya apapun yang Allah titipkan kepada kita, yang diberikan oleh kita rawat, kita gunakan dengan sebaik-baik. Jangan pernah disia-siakan, jangan pernah dirusak. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga. Nah, olahraga ini harus dibiasakan. Itu bukti bersyukur, bukan tidur terus, malas, gak mau olahraga, maka badannya tidak sehat, dan itu tidak bersyukur. Menghargai kemampuan teman, menghormati, kita punya teman kita baik, pintar, cerdas, kita hargai. Itu namanya mensyukuri karena Tuhan. Jadi banyak saudara kita yang bisa bikin rumah, bisa bikin baju, bisa memasak, bisa menjadi jalan pengobatan, jadi dokter, olahragawan, seniman, dan seterusnya. Itu semua kemampuan teman yang Allah berikan kepada mereka, itu disyukuri, kita hargai, kita hormati mereka, karena kita butuh mereka, mereka pun butuh kita. Saling menyayangi sama makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kita tidak boleh merusak binatang, hewan, membunuh secara keji. Berdoa sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan makanan. Ini adalah cara mensyukuri daripada perintah Tuhan, merupakan pengamalan sila yang ke-1. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua menjadi orang-orang ahli syukur sesuai dengan tema 1, subtema 1 tentang pengamalan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.